Diskusi ke-6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh Kusentono Halim. Definisi Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi diartikan oleh beberapa ahli dengan definisi yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai garis besar yang sama. Berikut ini adalah beberapa contoh definisi sistem informasi akuntansi SIA menurut para ahli. Menurut Mulyadi, SIA diartikan sebagai organisasi dari formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Definisi sistem informasi akuntansi menurut Nugroho Wijayanto mengartikan bahwa sistem informasi akuntansi sebagai susunan formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang terorganisasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Sedangkan definisi sistem informasi akuntansi oleh Romnet dan Steinberg adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan. Sistem Informasi Akuntansi pada PT BPR Chandra Mukti Arta. Komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah manusia, tentu saja menjadi pelaku yang menjalankan sistem. Yang kedua adalah transaksi, merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai input, lalu diproses sehingga menghasilkan informasi. Yang ketiga adalah prosedur, adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan. Yang keempat adalah dokumen-dokumen, yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana pencatatan pada saat dilakukan transaksi. Yang kelima adalah peralatan, yaitu segala peralatan dan sarana yang digunakan dalam melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan. Sistem informasi akuntansi pada PT BPR Chandra Mukti Arta telah menggunakan suatu software sistem yang dinamakan Core Banking System atau CBS. Sistem informasi akuntansi pada PT BPR Chandra Mukti Arta terdiri dari beberapa subsistem. Yang pertama adalah subsistem pendapatan. Pendapatan pada sebuah perusahaan bank, yaitu Bank Perkreditan Rakyat, bersumber dari penjualan kredit dan tentu saja penagihannya. Bagaimana memasarkan kredit serta menagih angsurannya baik dalam bentuk uang tunai maupun kas bank. Yang kedua adalah subsistem operasional kantor. Subsistem ini tentu saja meliputi berbagai kegiatan pembelian dan pengeluaran uang, pengeluaran dana terkait kegiatan operasional kantor sehari-hari. Yang ketiga, subsistem manajemen sumber daya manusia. Hal ini terkait dengan segala transaksi yang berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, dan penggajian dari sumber daya manusia pada BPR Chandra Mukti Arta. Yang keempat adalah purchasing subsystem, yang di sini berarti adalah perolehan dana pihak ketiga, karena bank itu adalah mengkolek dana pihak ketiga kemudian menjualnya dalam bentuk kredit. Dana pihak ketiga ini berupa tabungan dan deposito. Yang kelima adalah financing subsystem. Subsistem yang ada di sini adalah subsistem penempatan dana, subsistem perpajakan, dan permodalan, di mana di dalamnya
terkandung kegiatan-kegiatan untuk mengalokasikan dana yang belum dipakai untuk ditempatkan kepada berbagai produk keuangan pada bank lainnya. Bisa ditempatkan pada bank umum maupun kepada bank perkreditan rakyat lainnya. Kemudian juga mengatur transaksi-transaksi terkait perpajakan dan transaksi-transaksi terkait penggunaan modal dan laba perusahaan. Itu adalah subsistem yang kelima. Kita membahas lebih detail mengenai subsistem penjualan kredit dan penagihan kredit. Subsistem penjualan kredit pada PT BPR Chandra Mukti Arta melibatkan bagian-bagian sebagai berikut, yaitu pemasaran kredit, customer service, administrasi kredit, teller, dan akuntansi. Kemudian dokumen-dokumen yang terkait adalah formulir pengajuan kredit, perjanjian kredit, formulir realisasi kredit, slip-slip setoran tabungan, dan slip penarikan tabungan. Kemudian jurnal yang terkait tentu saja berupa kas tunai atau kas bank, piutang bagi sebuah bank itu adalah kredit yang disalurkan pada masyarakat. Sedangkan tabungan yang disimpan pada sebuah bank itu diakui sebagai hutang bagi bank tersebut. Dan kemudian jurnal yang terkait pada subsistem penjualan kredit ini adalah perolehan pendapatan provisi administrasi kredit. Output dari subsistem penjualan kredit ini cukup banyak yang bisa diperoleh oleh manajemen maupun seluruh bagian yang terkait yang memanfaatkan informasi. Sebagai contoh adalah dari subsistem penjualan kredit ini akan diperoleh informasi mengenai jumlah rupiah total kredit yang disalurkan atau diberikan kepada masyarakat pada satu hari tersebut di setiap masing-masing petugas pemasaran kredit, ataupun jumlah nasabah yang diberikan kredit pada hari itu pada setiap petugas pemasaran kredit. Dua informasi tersebut merupakan contoh output dari subsistem penjualan kredit. Kemudian subsistem penagihan kredit. Bagian yang terlibat di sini adalah bagian pemasaran kredit dan debt collector, teller, dan akuntansi. Dokumen yang terkait adalah slip setoran dan slip peran angsuran. Jurnal yang terkait adalah kas tunai atau kas bank, piutang, tabungan, pendapatan bunga, dan bisa juga berupa denda. Output yang dihasilkan dari subsistem penagihan kredit adalah jumlah angsuran yang berhasil diperoleh oleh bank pada setiap hari transaksi, pada setiap petugas pemasaran, pada setiap petugas debt collector, sehingga manajemen dapat memantau kinerja masing-masing petugas pemasaran maupun masing-masing petugas debt collector dan kemudian menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kita masuk ke dalam subsistem operasional kantor. Bagian yang terlibat di dalam subsistem operasional kantor ini adalah bagian pengadaan, bagian teller, dan bagian akuntansi. Dokumen yang terlibat adalah berbagai macam dokumen yang terkait dengan persetujuan pengeluaran biaya operasional kantor. Jurnal yang terkait adalah kas, biaya operasional, aktiva tetap yang bertambah atau aktiva lancar lainnya, penyusutan, biaya promosi, dan biaya iklan. Output yang dihasilkan dari subsistem
operasional kantor ini adalah informasi mengenai besarnya pengeluaran yang diperlukan untuk menunjang operasional kantor. Misalkan pengeluaran biaya promosi untuk bagian kredit. Misalkan pengeluaran biaya iklan untuk bagian dana. Atau pengeluaran untuk pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik untuk departemen kredit, dan dapat dipisahkan per departemen yang lain, sehingga manajemen dapat menganalisa mengenai efisiensi biaya dan efektivitas penggunaan biaya terkait dengan tujuan yang hendak dicapai ataupun terkait anggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian subsistem manajemen SDM. Pada subsistem ini, bagian yang terlibat adalah bagian SDM, teller, dan akuntansi. Dokumen yang terkait adalah formulir-formulir persetujuan biaya terkait dengan SDM, sumber daya manusia. Jurnal yang terkait adalah kas tunai atau kas bank. Kemudian jurnal yang terkait adalah biaya-biaya terkait SDM, yaitu gaji, insentif, lembur, asuransi, dan lain sebagainya. Output yang dihasilkan dari sistem informasi subsistem manajemen SDM ini adalah total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan per departemen, total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan setiap bulan, total biaya operasional terkait M seperti tunjangan pulsa, penggantian biaya bensin, sehingga manajemen maupun kepala operasional dapat melakukan pemantauan terkait efisiensi dan efektivitas pengeluaran biaya-biaya yang terkait dari manajemen sumber daya manusia ini. Subsistem perolehan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bagi sebuah bank, yaitu terutama dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat Chandra Mukti Arta, adalah berupa tabungan atau deposito. Sehingga bagian-bagian yang terlibat adalah bagian pemasaran dana, kolektor dana, teller, dan akuntansi. Dokumen yang terkait adalah formulir aplikasi tabungan atau deposito, slip setoran tabungan, slip penarikan tabungan, formulir pencairan deposito, buku tabungan atau bilet deposito, dan formulir-formulir terkait biaya bunga tabungan atau biaya bunga deposito. Jurnal yang terkait adalah kas tunai atau kas bank, hutang kepada pihak ketiga apabila ada penambahan tabungan atau pengurangan tabungan, begitu pula apabila terjadi penambahan deposito ataupun pengurangan deposito, dan juga termasuk jurnal terkait biaya bunga tabungan dan deposito tersebut. Output yang diperoleh dari subsistem dana pihak ketiga ini amat sangat penting, karena disinilah inti dari kegiatan operasional perbankan yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada sebuah bank, dan harus dikontrol, harus dimanage dengan baik mengenai terkait sistem dana pihak ketiga ini. Sebagai contoh, informasi total biaya bunga deposito yang dikeluarkan oleh perusahaan pada satu kurun waktu tertentu, sehingga manajemen boleh menganalisa
biaya bunga deposito, biaya bunga tabungan, yang beban perusahaan. Apakah sudah efisien? Apakah masih bisa ditingkatkan? Apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah? Manajemen dapat menganalisa berdasarkan informasi yang dihasilkan dari perolehan dana pihak ketiga ini. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah subsistem mengenai penempatan dana, perpajakan, dan permodalan. Bagian-bagian yang terlibat adalah bagian penempatan dana, HRD, teller, dan akuntansi, dan tentu saja apabila terkait permodalan maka melibatkan keputusan-keputusan manajemen. Dokumen-dokumen yang terkait adalah formulir persetujuan mengenai penempatan dana, form-form terkait perpajakan, PPh 21, PPh badan, PPh final bunga deposito dan tabungan, pajak dividen, dan notulen rapat umum pemegang saham. Jurnal yang terkait dari subsistem ini adalah kas tunai, kas bank, biaya pajak bunga tabungan, biaya pajak bunga deposito, biaya PPh badan, biaya pajak dividen. Output yang dihasilkan dari subsistem ini adalah informasi terkait besarnya dana yang masih yang belum terpakai, yang merupakan cadangan likuiditas perusahaan, ditempatkan di berbagai bank yang lain, misalkan bank umum ataupun bank BPR yang lain, sehingga manajemen dapat memantau pergerakan dana yang belum terpakai ini sebagai sumber likuiditas perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.